Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan mengenai materi pembuatan keputusan manajerial dengan kelompok kami yang beranggotakan Zainur Rifai dengan NPM 2010104026, Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032, dan yang terakhir Septia Ragil Saputri dengan NPM 2010104047. Definisi: pembuat keputusan adalah proses melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan, diambil setelah melalui beberapa pertimbangan. Ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh pembuat keputusan, yaitu 1. Tahap mendefinisikan masalah. Yang kedua, tahap menentukan syarat penyelesaian masalah. Yang ketiga, tahap menentukan tujuan penyelesaian masalah. Yang keempat, tahap mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Yang kelima, tahap mengembangkan kriteria penilaian. Yang keenam, tahap memilih cara pembuatan keputusan. Yang ketujuh, tahap menerapkan cara untuk menentukan kriteria terbaik. Dan yang kedelapan adalah tahap pengambilan keputusan asal penyelesaian masalah. Masalah dalam pembuatan keputusan. Menurut Kreitner dan Janicki 2004 adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan memiliki kualitas yang baik dan buruk. Faktor tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara umum, masalah yang dihadapi dalam pembuatan keputusan yaitu 1. Pengetahuan pengambilan keputusan yang belum memadai. Yang kedua, tidak lengkapnya informasi relevan yang tersedia. Yang ketiga, terbatasnya rasionalitas pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensi atas adanya kendala-kendala tersebut, dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemrosesan informasi terbatas. Yang kedua, pembuatan keputusan tidak dapat memproses informasi secara simultan. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya heuristik. Dan yang keempat, terjadinya pilihan solusi dengan standar minimum sampai dicapainya kepuasan bukan terbaik. Membuat keputusan rasional versus rasional terbatas. Rasionalitas pada dasarnya mengacu pada proses pembuatan keputusan yang secara logis diharapkan mencapai hasil optimal. Proses pembuatan keputusan rasional meliputi 6 tahap, yaitu 1. Mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria semua faktor untuk memenuhi tujuan. Yang ketiga, memberi bobot pada masing-masing faktor. Yang keempat, mengidentifikasi semua alternatif yang relevan. Yang kelima, merating alternatif pada setiap faktor yang relevan. Dan yang keenam, memilih alternatif opsional. Yang selanjutnya yaitu heuristik. Heuristik adalah suatu strategi adaptif yang digunakan manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Kahneman dan Tversky 1979 juga menyatakan bahwa heuristik adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas rule of thumb tertentu. Strategi penyederhanaan atau rule of thumb yang dikembangkan oleh individual merupakan jalan pintas mental dalam judgement dan pembuatan keputusan. Para ekonom berpendapat bahwa individual akan menggunakan heuristik dengan alasan bahwa heuristik memberikan manfaat menghemat waktu yang melebihi kos yang mungkin timbul karena berkurangnya kualitas keputusan. Terdapat 3 jenis heuristik. Yang pertama, heuristik ketersediaan atau the availability heuristic. Seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam memorinya. Individual cenderung mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah tersedia dalam ingatannya, yang pada umumnya adalah informasi yang baru saja terjadi, atau informasi yang sangat menonjol, atau informasi yang sering didengar sehingga mudah ditangkap kembali dari ingatannya. Seperti misalnya, banyak orang berpikir bahwa orang meninggal dunia akibat wabah penyakit lebih banyak daripada akibat bunuh diri. Karena berita tentang wabah penyakit lebih sering ditayangkan baik di televisi maupun media komunikasi lainnya. Oleh karena itu, orang meninggal akibat adanya wabah penyakit akan tersimpan dalam memori sebagian banyak orang. Meskipun menurut data statistik, orang meninggal dunia lebih banyak disebabkan karena bunuh diri. Keunggulan availability heuristik adalah bermanfaat bagi strategi pembuatan keputusan manajerial karena availability mengarah pada judgement yang akurat selama bentuk peristiwa dengan frekuensi munculnya lebih besar dan lebih mudah daripada bentuk peristiwa dengan frekuensi yang lebih kecil. Kelemahannya adalah ketersediaan informasi yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak berkaitan dengan frekuensi objektif dari suatu peristiwa. Yang kedua, heuristik kemiripan. Disebut sebagai penyederhanaan keputusan yang
berdasarkan pada terjadinya peristiwa melalui kesamaan kejadian dengan stereotip kejadian yang sama. Keunggulannya adalah good first cut approximation, yaitu suatu perkiraan yang terbaik. Sedangkan kelemahannya adalah mengarahkan seseorang pada perilaku irasional dan buruk secara moral seperti diskriminasi. Yang ketiga, nilai awal dan penyesuaian. Seseorang membuat keputusan berdasarkan patokan tertentu dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap ankor tersebut. Keunggulan sistem ini adalah nilai awal diperoleh dari informasi sebelumnya atau tahun lalu, sedangkan kelemahannya yaitu perbedaan nilai awal dapat menyebabkan keputusan yang berbeda untuk masalah yang sama. Selanjutnya yaitu bias kognitif dari heuristik. Bias kognitif merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak secara tepat menerapkan heuristik dalam membuat keputusan. Beberapa bias heuristik. Yang pertama, bias heuristik ketersediaan, yaitu historical based upon vividness and heuristic and recency, reliability based upon memory structure, dan Bayesian association. Yang kedua, bias heuristik keterwakilan, yaitu mengabaikan tarif dasar, mengabaikan ukuran sampel, kesalahpahaman terhadap kesempatan, regression to the mean, the conjunction fallacy. Yang ketiga, bias heuristik awal dan penyesuaian, yaitu insufficient anchor adjustment, conjunctive and disjunctive event bias, dan terlalu percaya diri. Yang keempat, bias heuristik lain yaitu terperangkap konfirmasi dan hindsight and course of knowledge. Dan yang terakhir adalah strategi peningkatan pembuatan keputusan. Strategi peningkatan pembuatan keputusan menurut Basserman 1994. Yang pertama, memerlukan pengalaman dan keahlian. Pengalaman merupakan umpan balik ulangan, sedangkan keahlian merupakan sesuatu yang menuntut individual memiliki pemahaman konseptual mengenai bagaimana proses pembuatan keputusan yang rasional dan bias yang membatasi rasionalitas. Neal dan Norcraft 2005 menyatakan, bias pengambilan keputusan dapat dimitigasi dengan membangun keahlian yang kemudian menyebut expertise sebagai strategic conceptualization. Manfaat dari keahlian strategic conceptualization adalah transferabilitas. Yang kedua, pengurang biasan judgment merupakan prosedur untuk mengurangi atau mengeliminasi bias kognitif pembuatan keputusan. Strategi untuk debiasing judgment meliputi unfreezing, change, and rephrasing. Yang ketiga, menggunakan model linear berdasarkan pertimbangan ahli. Alternatif memitigasi bias judgment adalah pakar untuk membangun model linear yang menstimulasi judgment dalam membuat keputusan. Alat analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi. Dan yang keempat, menyesuaikan prediksi intuitif. Mengkaji prediksi intuitif merupakan suatu kondisi manajerial yang meminta untuk mengkaji keputusan pihak lain, mentransformasikan rekomendasi ke dalam putusan dan menyesuaikan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Kahneman dan Tversky 1982 memberikan prosedur penyesuaian secara sistematis, yaitu memilih kelompok perbandingan, mengukur distribusi kelompok perbandingan, menggabungkan estimasi intuitif, mengukur prediktabilitas peramalan analisis, dan menyesuaikan intuisi estimasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.